Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Yang membuat kita resah, gelisah, galau, itu semua berasal dari pikiran. Pikiranlah yang menjadikan semuanya itu. Karena ketidaksadaran diri kita juga, kita terseret oleh pikiran kita sendiri, yang harusnya kita menjadi tuan bagi pikiran itu. Dan ini malah sebaliknya. Dan pikiran tidak akan berhenti sampai di situ. Dia akan terus bergerak ke masa lalu, masa depan. Padahal yang sebenar-benarnya masa lalu itu tidak ada. 1 jam, 1 menit, 1 detik, itu kan sudah termasuk masa lalu. Untuk apa kita memikirkan masa lalu? Tapi banyak orang yang terseret oleh ingatan-ingatan masa lalunya. Padahal ingatan itu bukanlah diri kita yang sesungguhnya. Dan kerja pikiran selalu dan selalu seperti itu. Timbul tenggelam, silih berganti. Sampai kita menyadari, mengetahui diri kita yang sesungguhnya. Karena setelah kita mengetahui diri kita yang sesungguhnya, kita hanya menyadarinya saja. Atau mula-mula kita nonton, memperhatikan, serta menyadarinya. Akibat dari ketidaktahuan akan diri yang sebenar-benarnya, akan selalu terseret oleh masa lalunya sendiri. Bahkan parahnya lagi, sifat-sifat ragu-ragu, was-was, serta rasa takut yang akan menyelimuti dirinya sendiri. Dan diri kita yang sebenar-benarnya tidak pernah merasa takut, tidak pernah ragu-ragu akan sesuatu apapun. Karena diri kita yang sesungguhnya bukanlah pikiran berpikir ataupun ingatan-ingatan masa lalu maupun rancangan masa depan. Karena masa lalu, masa depan itu, ingatan-ingatan itu timbul dari pengalaman hidup kita yang menjadikan pengetahuan di dalam pikiran itu sendiri. Dan masa depan hanyalah menganalisa, mempertimbangkan segala sesuatu, baik ataupun buruk tentang sesuatu hal. Dan itu pun masih pikiran-pikiran juga. Atau istilah lain penyinkronan data. Data apa? Data pengalaman dirinya sendiri. Dan pikiran selalu bergerak ke masa lalu dan masa depan. Timbul tenggelam silih berganti. Dan akan seperti itu seterusnya selama kita masih ada di dunia ini. Gak kebayang kalau seseorang itu tidak mengenal diri yang sesungguhnya. Mungkin Anda mengerti, mungkin Anda sadar apa yang akan terjadi kepada orang yang seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tujuan mengenal diri yang sesungguhnya itu atau sejatinya diri itu adalah untuk mengontrol pikiran itu sendiri. Supaya kita benar-benar menjadi tuan bagi pikiran itu. Bukan sebaliknya. Diri kita ini yang sejati itu bukanlah ingatan-ingatan masa lalu ataupun rancangan masa depan.
Diri kita yang sesungguhnya itu berdiri sendiri, tanpa masa lalu maupun rancangan masa depan, tanpa ingatan-ingatan masa lalu ataupun apapun itu namanya. Dia itu hidup, dia berwujud. Diri kita itulah kenyataan Tunggal Esa yang tanpa ciri-ciri karena bukan perorangan. Tidak memiliki pembedaan, tidak memiliki keinginan, harapan, ataupun cita-cita. Dia mengalir apa adanya, spontanitas. Karena dia itu adalah intuisi. Rasa kalau bahasa Sunda nama. Dia hanya menyadari gerak pikiran yang silih berganti serta reaksi batin celotehan-celotehan yang ada di dalam hati. Nah, diri kita itulah diri kita yang sebenar-benarnya itulah yang mengenal akan Tuhan, Rabbul Alamin. Maka barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, tentu mengenal akan Tuhannya. Siapa-siapa yang mengenal dirinya, tentu mengenal Tuhannya. Dan siapa yang mengenal Tuhannya, leburlah dirinya. Jadi yang mengenal Tuhan itu sejatinya diri kita. Bukan pikiran berpikir ataupun ingatan-ingatan masa lalu. Dan Anda akan mengerti jika Anda telah mengenal diri Anda yang sesungguhnya. Anda akan tahu Anda itulah kenyataan dia sendiri. Dan awal akhir pun, awal dari Anda, akhirnya pun kembali kepada Anda. Asal dari diri kita kembali kepada diri kita. Anda akan tahu berwarna apa diri Anda. Anda akan tahu bahwa diri Anda yang sesungguhnya itu tanpa berpikir. Mengalir apa adanya spontanitas. Atau istilah lain, hanya menggunakan intuisi. Itulah diri Anda yang sebenar-benarnya. Makanya apabila seseorang bertindak berdasarkan pikiran berpikir, kadang-kadang dia diakhiri dengan kekecewaan serta penyesalan. Karena pikiran selalu membayangkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Kalau di dalam Al-Quran, fa inna dona akjabul hadis. Jauh dari kebenaran. Dan pikiran selalu berbohong. Kadang pikiran itu seperti benar. Merasa benar padahal jauh dari kebenaran. Dan kadang juga pikiran juga lah yang selalu berkhianat. Bukan berarti kita tidak boleh berpikir. Karena pikiran itu alat, pakailah pikiran itu seperlunya. Jangan tiap saat kita berpikir. Rumus hidup, jangan terlalu banyak berpikir. Kalau kita terus-terus berpikir, kapan bertindaknya? Karena pikiran selalu mempertimbangkan, menilai, dan lain sebagainya. Karena kerja pikiran seperti itu. Tidak ada cara lain selain kita menyadarinya bahwa kinerja pikiran selalu dan selalu seperti itu, menyeret ke masa lalu dan ke masa depan, atau istilah lain ingatan-ingatan masa lalu. Benar, masa lalu itu, pengalaman itu
guru yang paling berharga. Itu memang benar. Kalau kita mentapakurinya, memahami kejadian yang menimpa diri kita. Karena setiap peristiwa yang menimpa diri kita, itu ada hikmahnya. Tapi bukan kita harus terus memakai pikiran kita sendiri untuk menimbang, menilai, menganalisa, dan lain sebagainya. Kalau sudah memahami, kalau sudah dipahami, ya untuk apa dipikirkan lagi? Nikmatilah hidup ini. Jalani hidup ini apa adanya. Karena kesadaran pikiran dengan kesadaran yang sesungguhnya tidak pernah sejalan. Jadilah diri sendiri yang sebenar-benarnya.